Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Widya Denisa Nurul Huda dengan nomor 3118167 kelas Farmasi 3D. Nah, di sini di video kali ini saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Permulaan Sediaan Solid dengan dosen pengampu APT Firman Gustamam MPAM. Nah, di sini di video kali ini saya masih membahas dengan tema yang sama dengan materi yang sama, ialah membahas tentang tablet. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang formulasi dan hasil evaluasi dari evaluasi granul dan evaluasi tabletnya dengan mereview salah satu jurnal, kalau sekarang saya lebih menjelaskan tentang cara menggunakan alatnya, menggunakan alat untuk evaluasi granul. Nah, langsung saja. Sebelumnya, apa sih granul itu? Granul ialah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikat tertentu. Nah, granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi seperti kapsul ataupun tablet. Nah, masa granul ini harus terlebih dahulu diuji memenuhi persyaratan. Nah, langsung saja. Adapun uji yang dapat dilakukan ialah yang pertama ada uji waktu alir menggunakan corong alat uji waktu alir. Yang kedua ini ada uji kompresibilitas menggunakan alat Chilting volumeter. Yang ketiga ini ada uji kadar lembab menggunakan heating dryer oven. Dan yang keempat ini ada distribusi ukuran partikel menggunakan safe shaker. Nah, langsung saja yang pertama ini cara menggunakan alat uji waktu alir. Nah, uji waktu alir ini sifat-sifat mengalir suatu bahan yang dihasilkan dari banyak gaya. Partikel-partikel padat saling tarik-menarik dengan gaya yang bekerja antar partikel bila berhubungan, terutama gaya permukaan. Nah, gaya gesekan, gaya tegangan permukaan, dan gaya mekanik yang disebabkan oleh saling menguncinya partikel yang terbentuk tidak teratur. Nah, adapun syarat yang ditetapkan oleh Alton ME tahun 1982 ialah untuk 10 gram tidak boleh lebih dari 1 detik mengalir. Nah, adapun tabel di sini ialah hasil dari nilai-nilai uji waktu alir. Ketika nilainya lebih dari 10, maka gambaran alir granul ini mengalir bebas. Nah, untuk nilai 4-10 dia sudah termasuk mudah mengalir, dan 1,6 sampai 4 sudah termasuk kohesif, dan kurang dari 1,6 itu sangat kohesif atau sangat sulit untuk mengalir. Nah, di sini alatnya yang manual seperti ini, dan untuk yang semi auto seperti ini gambarannya, yaitu granul flow tester ya. Nah, cara menggunakan alat ini. Nah, dengan cara memasukkan granul kepada alat tersebut, nah di mana alat ini harus di dalam keadaan kondisi tertutup dan siapkan stopwatch-nya. Setelah itu kita bisa memasukkan granul dan dibuka penutupnya, biarkan granul mengalir ke bawah. Nah, bila granulnya tidak bisa keluar, kita bisa memutar alat tersebut agar granul dapat turun ke bawah. Dan jangan lupa untuk mematikan stopwatch ketika granul telah di bawah. Nah, untuk uji selanjutnya ialah ada uji kompresibilitas. Granul yang keras dan padat memerlukan kompresi yang lebih besar untuk menghasilkan kohesi yang kompak. Seperti tablet-tablet yang berpenampilan dapat diterima dengan bebas dari granul. Nah, beban kompresi yang tinggi sebaiknya mempunyai potensi untuk meningkatkan disintegrasi tablet dan waktu yang melarut obat. Nah, walaupun tabletnya segera hancur, makin keras dan makin rapat granul akan melarut lebih lambat. Makin keras dan rapat granul itu akan makin kurang regas menurut Lachman dan kawan-kawan tahun 1994. Nah, di sini ada perhitungan persen kompresibilitas, ialah VO kurangi V1 per V1 dikali 100%, dengan keterangan VO ini adalah volume awal granul dan V1 ini adalah volume granul setelah pengujian. Nah, setelah dihitung persen kompresibilitasnya, kita dapat mengetahui kriteria aliran dari granul tersebut. Nah, misal untuk persen kompresibilitasnya sekitar 5-12%, maka kriteria alirannya itu baik sekali. Untuk 12-16% kriterianya baik, untuk 18-21% kriterianya cukup, untuk 23-35% sudah termasuk kriteria buruk, 35-38% sangat buruk, dan lebih dari 40% sangat-sangat buruk. Nah,
Di sini ada alatnya, yaitu seperti ini, gambarannya seperti yang tadi juga, yaitu jolting volumeter. Dan cara menggunakan alat ini ialah yang pertama, nah, alat dalam keadaan on. Setelah itu kita lihat di tampilan digital ini, kita akan men-setting dalam kecepatan 25 rpm dan dalam 500 ketukan. Nah, dalam 500 ketukan ini tiap 100 ketukan kita stop dulu dan dihitung volume perubahannya. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan granulnya setelah kita setting, dan kita dapat nantinya menghitung perhitungan bobot ke kompresi berapa persen. Nah, dan yang ketiga ini ada uji kadar lembab. Uji terhadap kadar lembab ini dikhususkan untuk granulasi basah. Nah, penetapan kelembaban terhadap granul ini sangat diperlukan. Selanjutnya, untuk menentukan kandungan air di dalam bahan padat dapat digunakan metode cara timbang pengeringan. Nah, cara ini berdasarkan atas perbedaan berat zat, di mana yang paling sederhana bahan yang akan dikeringkan atau granulat ditimbang sebelum dan sesudah pengeringan. Misalnya di dalam lemari pengering, dan selisihnya adalah kandungan persen air menurut Lachman dan kawan-kawan 1994. Nah, adapun persyaratan kadar air ini adalah kurang dari 2-4% menurut Pharmacopoeia Indonesia tahun 1979. Nah, adapun perhitungannya berdasarkan persen kadar lembab ialah WO per W1, WO dikurangi W1 per W1 dikali 100%. Nah, keterangannya WO ini adalah bobot granul awal dan W1 ini adalah bobot setelah dilakukan pengeringan atau pengujian. Cara menggunakan alat ini termasuk alat yang otomatis. Dengan cara kita tinggal buka penutupnya. Setelah itu kita bisa masukkan seujung spatel granul ke dalam tempat tersebut dan kita tutup kembali. Nah, kita tunggu sampai berbunyi titit-titit dan hasil data akan didapat. Partikel. Metode ini dilakukan untuk memastikan distribusi ukuran granul mengikuti distribusi normal. Nah, alat yang digunakan dalam pengujian ini adalah granulometer dengan prinsip granul dilewatkan melalui susunan pengayak dalam berbagai ukuran yang disusun bertingkat satu sama lain dengan pengayakan berukuran paling halus diletakkan di paling bawah. Nah, granul yang tertinggal di tiap pengayakan ini ditimbang dan dihitung persentasenya serta ukuran diameternya. Nah, untuk persyaratannya atau distribusi partikelnya, bila ukurannya lebih dari 500 mikrometer menggunakan mesh 20% dan persentasenya 15,2%. Untuk 500 sampai 250 mikrometer menggunakan mesh 40 dengan presentasenya 25,7%. Untuk ukuran 250 sampai 180 menggunakan mesh 60 dengan presentase 53,5% dan kurang dari 180 mikrometer menggunakan mesh 100 dengan presentase 5,6%. Nah, di sini gambar alatnya yaitu shaker dengan. Nah, cara menggunakan alat ini ialah dengan menimbang 100 gram pada 5 mesh. Yang pertama ada mesh 14, mesh 16, mesh 45, mesh 60, dan mesh nomor 100. Nah, setelah dimasukkan granul ke dalam alat tersebut, granul tersebut disimpan pada mesh yang paling atas, ukurannya nomor 14. Nah, kita tutup dan kita akan pencet tombol start untuk memulai dan kita tombol stop. Setelah itu kita dapat hitung masing-masing ayakan dan persen distribusi granul pada tiap-tiap ayakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ingin ada yang ditanyakan, boleh isi kolom komentar di bawah ini dan bisa kita sharing dan menghasilkan jawaban yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.